Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, walaupun sedikit terlambat, tadi karena saya lupa betul jadwal Zoom pada pagi hari ini, tapi alhamdulillah masih ada beberapa waktu kita untuk bersama kembali membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat ini kita sudah memasuki hadis yang ke-9, hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang insya Allah kita akan bahas secara singkat untuk bersama-sama mengambil hikmah pelajaran yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang saat ini masuk ke 9. Yang alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan hadis yang ke-8 dari kitab Arba'in, dan saat ini kita memasuki hadis yang ke-9. Insya Allah saya akan mengambil, ini sedang kita berada di Masjid Nabawi, saya ingin mengambil posisi dulu sebentar. Nanti setelah, mungkin sebelum habis saat bertanya atau pertanyaan, boleh nanti kita akan melihat sambil lihat suasana di Masjid Nabawi yang saat ini sudah mulai agak sedikit kosong ya, karena memang para jamaahnya sudah mulai meninggalkan masjid karena sudah menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Mereka sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah haji. Di tanggal-tanggal awal Dzulhijjah sudah mulai mereka berangkat ke banyak ke masjid atau ke Masjidil Haram. Di saat ini di Madinah sedikit sekali orang-orang Indonesia sementara saat ini, karena memang kebanyakan dari jamaah haji saat ini adalah mereka yang program akhir itu masih ada saat ini, tapi kebanyakan adalah mereka sudah berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Baik, kita langsung membahas tentang hadis yang ke-9 ya. Maaf, hadis ke-9 ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sebentar, saya ingin mengarahkan kamera ini untuk ke depan, saya lupa. Seperti ini. Sebentar lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi hadis kita di kesempatan hari ini, hadis yang sangat terkenal sekali sebenarnya ini hadis riwayat daripada Bukhari dan Muslim, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan di situ Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlakal ladzina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Di dalam hadis ini dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang larangan dan perintah yang diperintahkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu dikatakan oleh Nabi, ma nahaitukum anhu fa'tu minhu. Maaf sebentar, ini saya, kameranya ini agak sedikit susah untuk menampilkan. Sebentar ya. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Rasulullah SAW mengatakan, ma nahaitukum anhu, apa yang aku larang bagi kalian, maka fajtanibu, tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Fa inna ma ahlaka, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu atau hancur. Inna ma ahlakal ladzina min qablakum, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu yang hancur itu sebelum kalian karena kasratu masaili wakhtilafum ala anbiya'ihim. Karena mereka banyak bertanya dan banyaknya bertentangan dengan rasul mereka. Nah, ini hadis sekali lagi merupakan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang telah disepakati kesahihannya. Dan dikatakan di dalam hadis ini begitu banyak hikmah. Yang pertama adalah Rasulullah SAW mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Ini tidak ada kata-kata mastata'tum. Kalau diperintah setelahnya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Wa inna ma ahlakal ladzina qablakum, dan kebanyakan orang dulu dihancurkan oleh Allah karena banyaknya pertanyaan mereka dan perbedaan mereka dengan para nabi. Di sini tentunya cukup banyak hikmah yang bisa kita ambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Yaitu beberapa hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah kata-kata Rasulullah SAW, ma amartukum ma amanahitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang, tinggalkan. Para jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada larangan yang tidak ada kata-kata sesuai dengan kemampuan, berbeda dengan perintah. Ketika perintah ada sesuai dengan kemampuan. Ini menunjukkan bahwa semua larangan itu harus kita tinggalkan, mampu atau tidak mampu. Tidak ada seorang muslimah masih melakukan maksiat, ketika dilarang dibilang saya belum mampu meninggalkan kemaksiatan. Itu tidak ada. Tidak dibenarkan dalam Islam ketika ada orang diperintah untuk menjauhi suatu perbuatan yang diharamkan, lalu dia alasan saya belum mampu. Karena di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, ma amartukum ma nahaitukum anu fajtanibu. Apa yang aku larang, ijtanibu, tinggalkan, jauhi. Ini menunjukkan bahwa perintah untuk menjauhi larangan itu tidak ada syarat, ada kata-kata mampu atau tidak mampu. Jadi ketika kita diharamkan untuk berzina, maka tidak ada seorang muslim yang mengatakan saya belum mampu meninggalkan perzinahan. Tidak bisa, semuanya harus mampu. Atau ketika seseorang diperintahkan untuk meninggalkan maksiat, misalkan lalu tidak, misalkan narkoba, lalu dikatakan saya belum mampu meninggalkan perbuatan narkoba. Nah, ini tentunya tidak dibenarkan dalam Islam. Karena memang perintahnya, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang, tinggalkan. Jadi kalimat meninggalkan larangan tidak ada kata-kata sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi tidak ada seorang muslimah beralasan saya masih bermaksiat karena saya belum mampu meninggalkan kemaksiatan. Itu tidak dibenarkan. Atau saya melakukan kemaksiatan ini sedikit-sedikit saya akan tinggalkan. Tidak bisa.
Di dalam meninggalkan kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu telah disepakati tidak ada kata tidak mampu. Berbeda dengan perintah. Nah, di sini. Ini yang pertama. Jadi Rasulullah bilang, mana haitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang, tinggalkan. Tetapi dari jenis larangan, di dalam agama ada dua. Ada larangan yang haram, ada larangan yang makruh. Bila yang haram, seperti disepakati, tidak ada kata tidak mampu. Tapi ketika larangan yang makruh, kata para ulama, afdolnya tetap dijauhkan. Walaupun kalau tidak ditinggalkan sekaligus, masih ditolerir ya, masih dianggap makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak bagus. Nah, tetapi kalau yang haram, ini tidak ada kata-kata tidak mampu. Jadi misalkan, ya maaf ya, contohnya apa nih, sesuatu yang makruh lah. Hal-hal yang makruh itu sepakat dianjurkan tetap ditinggalkan. Tapi kalau tidak ditinggalkan pun tidak dosa, tetapi kurang baik. Tapi kalau yang haram, sepakat tidak ada kata-kata saya belum mampu meninggalkan perbuatan haram. Nah, ini tidak dibenarkan dan tidak bisa dianggap boleh apabila orang tidak bisa meninggalkan perbuatan haram secara mutlak. Jadi sekali lagi, hadis ini yang pertama menunjukkan bahwa kita diperintahkan meninggalkan yang diharamkan Allah secara mutlak, kuat tidak kuat harus meninggalkan hal yang haram. Tetapi kalau yang makruh, ini hukum makruh lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau masih dilakukan, ya tetap dia tidak berdosa, tetapi sesuatu yang harus berusaha meninggalkannya. Berbeda dengan perbuatan yang diperintahkan, dikatakan tadi. Dikatakan wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, maka kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Apa yang aku kerjakan, apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. Ini menunjukkan beda. Jadi ketika berbicara tentang perintah, itu ada kata-kata sesuai dengan kemampuanmu. Wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Karena memang di dalam kewajiban itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib yaitu yang harus dilakukan, yang sunnah lebih baik untuk dilakukan. Artinya kalau tidak dilakukan pun tidak dosa. Tetapi ketika yang wajib saja masih ada kalimat mastata'tum. Misalkan haji. Ketika kita tidak mampu untuk berhaji, maka tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Makanya di dalam ayat atau Al-Quran, sering juga di dalam hadis, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu. Jadi di dalam kewajiban itu Allah SWT atau Rasul mengucapkan dengan kalimat mastata'tum. Karena memang tidak harus, kecuali bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu ada keringanan. Itu untuk haji misalkan, atau untuk sholat atau puasa misalkan. Maka bagi yang mampu, ketika dia tidak mampu, maka bisa nanti misalkan sedang sakit atau sedang musafir, dia boleh diqadha di hari lain. Karena di hari itu dia mengadakan perjalanan sehingga tidak mampu puasa. Maka tidak apa-apa untuk tidak puasa, nanti diqadha di hari lain. Atau dalam keadaan misalkan menyusui atau hamil yang sulit untuk berpuasa, maka tidak mampu. Orang itu dianggap tidak mampu dan boleh diqadha di hari lain. Atau ketika sudah usia tua, lanjut usia, dia tidak mampu untuk puasa, maka boleh dengan membayar fidyah. Dan sakit dan seterusnya. Artinya kalau kewajiban itu ada kalimat mastata'tum. Ada kalimat sesuai dengan kemampuan. Ketika dia zakat, dia tidak ada kemampuan untuk membayar zakat, maka dia tidak harus membayar zakat. Bahkan dia bisa menerima zakat. Kemudian sholat pun begitu. Ketika sholat, maka dia harus melakukan sholat. Ketika tidak mampu berdiri, dia boleh duduk. Tidak mampu duduk, dia bisa berbaring. Dan seterusnya. Walaupun dia melakukan sholat itu, tapi sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau tidak mampu berdiri, boleh duduk dan seterusnya. Berbeda dengan perbuatan yang diharamkan. Ketika diharamkan khamr, berarti mutlak. Tidak ada kata-kata tidak mampu. Oh, saya tidak mampu meninggalkan satu gelas. Maka saya sedikit-sedikit saya minum, tetap aja haram. Tidak ada kalimat mampu dan tidak mampu di dalam bab yang haram. Jadi tidak ada istilah saya belum mampu meninggalkan kemaksiatan itu secara sempurna. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau di dalam perintah,
ibadah, saya belum mampu untuk haji, tidak apa-apa. Saya belum mampu untuk puasa karena usia atau karena sakit, itu tidak apa-apa. Saya belum mampu bayar zakat, itu tidak apa-apa. Saya belum mampu sholat untuk berdiri. Ya, ini artinya ada kalimat wama amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Itu adalah penjelasan para ulama tentang hadis yang ke-9 ini. Jadi yang pertama, di dalam meninggalkan larangan Allah tidak ada kalimat tidak mampu, harus mampu dan harus bisa. Ini untuk meninggalkan kemaksiatan. Mana haitukum anhu fajtanibu. Ini mutlak, tidak ada kalimat sesuai dengan kemampuan, tapi mutlak harus meninggalkan kemaksiatan. Berbeda dengan ibadah, maka sesuai dengan kemampuan. Maka dalam hadis tersebut, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini ada kata-kata innama ahlaka alladzina qablakum, sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian ada dua sebab, yaitu kasratu masailihim, karena banyaknya pertanyaan mereka, dan juga waqtilafu ala anbiyaihim, dan perbedaan mereka dengan para nabi. Nah, ini di situ dengan kalimat innama, hanya saja. Katanya adatul hasr. Adatul hasr ini artinya pembatasan. Hanya saja. Kehancuran orang-orang terdahulu tidak lain dan tidak bukan di dalam hadis yang ke-9 ini H2. Yaitu karena mereka terlalu banyak bertanya. Yang kedua, karena mereka itu suka berbeda dengan para nabinya. Nabi perintahkan A, dia melakukan B. Nabi mencontohkan A, dia melakukan perbuatan B. Artinya bertentangan terus dengan para nabi. Nah, dari kalimat ini menunjukkan bahwa yang pertama, dari kalimat innama ahlakal ladina man kana qablakum kasratu masaili wa ikhtilafum ala anbiya'ihim, yang pertama mewanti-wanti, mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kehancuran karena melakukan dua perkara ini. Yang kedua, bahwa kehancuran orang-orang terdahulu itu bukan karena Allah yang marah kepada mereka atau tidak suka dengan mereka, tapi karena perbuatan mereka sendiri. Jadi tidak ada kata-kata yang kita katakan, oh orang dulu hancur itu sudah takdir dari Allah. Bukan. Takdir itu karena perbuatan mereka sendiri. Dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu tentunya cukup banyak keterangan bahwa Allah itu sangat sayang kepada kita. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim luar biasa. Bahkan dalam hadis, Allah itu lebih sayang kepada kita, melebihi sayang seorang ibu kepada anaknya. Tidak mungkin Allah ingin menghancurkan kita, menghancurkan mereka. Tapi kehancuran kita, kehancuran mereka tidak lain tidak bukan karena bima kasabat aidikum, karena sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Ulah-ulah kalian sendirilah akhirnya Allah hancurkan kaum-kaum terdahulu. Nah, ini tentunya hikmah. Lalu tentunya kita ambil pelajaran yang menyebabkan kehancuran orang terdahulu itu adalah dua. Yang pertama adalah kasratu masailihim, karena mereka terlalu banyak bertanya. Jadi banyak bertanya ini termasuk hal yang menyebabkan kehancuran orang terdahulu. Ya maaf, mungkin di dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah mengatakan, atau para ulama mengatakan bahwa as-su'alu nisfil ilm, bertanya itu adalah setengah ilmu. Bahkan pepatah kita, malu bertanya sesat di jalan. Artinya justru dengan bertanya malah selamat. Tapi kok di dalam hadis ini kehancuran orang terdahulu kasratu masailihim, karena banyaknya bertanya. Nah, tentunya bertanya di sini yang menyebabkan hancuran itu berbeda dengan hadis-hadis yang ada, yang sudah dijelaskan. Tidak ada ta'arud, tidak ada bertentangan antara hadis satu dengan hadis lain. Memang soal bertanya itu menjadi sebuah ilmu. Bahkan kata para ulama, orang bisa diukur keilmuannya dari mana dia bisa atau pandai bertanya. Ketika orang itu dari pertanyaannya bagus, orang itu diketahui keilmuannya. Bahkan Rasulullah pernah memuji orang Madinah, yaitu khususnya perempuan. Rasulullah pernah bilang, khairun nisa'i nisaul ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansor. Fa'innahunna, karena mereka itu tidak pernah malu untuk bertanya tentang agama mereka. Jadi
bertanya justru menjadi sesuatu yang bagus. Tapi kok di hadis ini malah bertanya menjadi sebab kehancuran umat terdahulu. Nah, ternyata bukan masalah bertanyanya, tetapi isi dari pertanyaan itu yang menyebabkan kehancuran orang terdahulu. Apa sih pertanyaan yang menyebabkan kehancuran umat terdahulu? Yang pertama, pertanyaan yang menyulitkan mereka sendiri. Pertanyaan yang isinya memberikan kesulitan untuk mereka sendiri. Contohnya seperti cerita surat Al-Baqarah, yaitu pertanyaan kepada Nabi Musa ketika kejadian ada seseorang yang terbunuh. Ini singkat cerita, saya tidak detailkan cerita Baqarah. Intinya ketika ada yang terbunuh, yaitu keluarganya mendatangi Nabi Musa, ingin mengetahui siapa yang membunuh orang tuanya. Maka anak-anaknya ini diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi. Lalu si anak-anak itu bertanya, sapinya jantan atau betina? Lalu diberikan oleh Nabi Musa betina. Lalu nanya lagi, muda atau tua? Setelah diberitahukan, nanya lagi warnanya bagaimana dan seterusnya. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu membuat sulit mereka. Seandainya waktu Nabi Musa bilang sembelihlah sapi, lalu dia sembelih sapi manapun dapat, bisa. Tetapi karena banyaknya pertanyaan akhirnya membuat mereka sulit. Nah inilah hampir-hampir dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan hampir saja mereka tidak dapat melaksanakan perintah Nabi Musa karena pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan kepada Nabi Musa. Jadi kehancuran orang terdahulu yang pertama karena banyak bertanya dan bertanyanya itu yang membuat sulit mereka. Nah, makanya dulu Nabi Muhammad waktu berkaitan dengan haji, Rasulullah pernah bilang di dalam hadis sahih waktu Rasulullah berkhutbah di Arafah atau di Mina. Waktu itu Rasulullah berkhutbah, "Innallaha qad farada 'alaikumul hajj." Sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis bertanya, "Afi kulli am ya Rasulullah?" Apakah haji itu wajib setiap tahun? Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menjawab. Lalu nanya lagi, "Afi kulli am ya Rasulullah?" Nabi tidak jawab. Sampai ketiga kali Rasulullah bilang apa? "Lau qultu na'am la wajabat." Seandainya aku katakan iya, maka wajib bagi kalian melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu kalau diiyakan sama Nabi, itu akan mempersulit. Nah, jadi pertanyaan yang menghancurkan itu dia. Pertanyaan yang dilontarkan yang isinya mempersulit orang yang bertanya. Jadi orang terdahulu itu banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka sendiri sulit untuk melakukan apa yang diperintahkan karena pertanyaannya. Sehingga mereka akhirnya sulit dan hancur sendiri akibat sebab pertanyaan mereka. Yang kedua, ada yang bilang kasratu masailin, yaitu bertanya di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka bertanya, tetapi pertanyaan itu tidak ada manfaatnya atau tidak mungkin terjadi. Hal-hal pertanyaan tidak mungkin terjadi. Ini tidak perlu dipertanyakan. Jadi kita di dalam majelis ilmu, misalkan di majelis taklim, di kajian-kajian seperti ini, bertanyalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terjadi dan menimbulkan manfaat. Karena orang yang banyak bertanya tapi tidak menimbulkan manfaat atau tidak mungkin terjadi akan menyia-nyiakan waktu. Dan ini tentunya menyebabkan kehancuran. Contoh misalkan ada yang bertanya misalkan begini. Bagaimana hukumnya kalau kita haji pas di musim haji jatuhnya sedang puasa Ramadan. Kalau kita puasa Ramadan, kalau kita puasa wajib sementara sedang haji. Kalau tidak puasa sementara kita sedang haji. Ini artinya bagaimana jatuhnya, apakah afdol puasa atau wukuf di padang Arafah? Misalkan pas wukuf jatuhnya puasa Ramadan. Ini kan pertanyaan nggak mungkin terjadi, nggak usah dipikirkan. Mana mungkin bulan haji terjadi di bulan Ramadan. Ada sesuatu yang mustahil terjadi. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tidak ada manfaat. Atau yang jarang terjadi, misalkan bagaimana Ustaz hukumin sholat di atas bulan. Atau kita sedang di atas bulan, terus datang sholat. Ini sholatnya bagaimana? Mau ngapain dibahas tentang pembahasan seperti itu yang mungkin atau jarang dan sulit untuk terjadi. Apa yang faedahnya bertanya tentang hal-hal yang tidak ada faedahnya, yang tidak mungkin terjadi. Artinya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang menyebabkan
banyak orang nanti mengalami kesesatan karena menghabiskan waktu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin terjadi. Atau pertanyaan yang berkaitan dengan akidah yang ditutup masalah itu, terutama di dalam masalah tauhid, masalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh kita mempertanyakan lebih detail dengan misalkan bagaimana tangannya Allah, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah berbicara, apakah dengan lafaz atau tidak lafaz, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang mendetil, semakin didetilkan malah semakin membingungkan dan akan menjadikan kita pusing bab-bab seperti itu. Maka hendaklah hal-hal seperti ini kita hanya mengatakan kami mempercayai apa yang sudah diterangkan Allah dan Rasulnya berkaitan dengan zatnya Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Maka ada kalimat walaupun sedikit dhaif, dikatakan berbanyaklah berpikir tentang ciptaan Allah. Jangan terlalu banyak berpikir tentang zat-zatnya Allah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan banyak berpikir tentang zatnya Allah. Karena ini sangat kurang bagus dan itu pertanyaan-pertanyaan seputar itu tentunya akan membahayakan. Atau jenis pertanyaan yang menguji, mengetes, atau ingin menjatuhkan orang. Jadi misalkan di majelis taklim, dia tanya gurunya, bukan untuk dia dapat ilmu, tapi ingin mengetes kemampuan gurunya. Atau ingin menjatuhkan gurunya. Atau dia ingin bertanya, tapi ingin menjatuhkan orang lain. Jadi memang betul bentuknya pertanyaan. Tapi pertanyaan itu bukan untuk kebaikan. Bukan untuk menumbuhkan kebaikan, tapi malah menumbuhkan sesuatu yang buruk. Orang yang bertanya untuk mengetes orang lain atau menjatuhkan orang lain, terutama guru kita, misalkan kita ada di majelis, di rumah kita, di masjid, di kantor ada pengajian, lalu guru itu kita tanya dengan pertanyaan yang ingin niat menjatuhkan gurunya atau ingin mempermalukan ustadznya, gurunya. Nah, ini pertanyaan yang menyebabkan timbulnya kehancuran. Kalau di zaman Nabi dulu, mereka bertanya dengan Nabi, misalkan Nabi Muhammad, Muhammad, kalau memang kau seorang Nabi, coba bisa nggak engkau meminta bulan itu dibelah dua. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan meminta yang ingin menjatuhkan Nabi Muhammad. Begitu juga Nabi Soleh, nabi-nabi yang dulu, bisa nggak engkau mengeluarkan unta dari batu yang keras ini? Itu adalah ingin menjatuhkan. Jadi hancurnya orang-orang terdahulu karena mereka membuat pertanyaan atau meminta kepada para nabi dengan sesuatu yang ingin menjatuhkan nabinya, ingin menghinakan nabinya, untuk mengalahkan nabinya. Nah, inilah tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bisa menyebabkan kehancuran. Adapun pertanyaan yang ingin tahu hukum, ingin tahu kebaikan, ingin tahu sebuah kejahatan untuk dihindari demi kebaikan kita, itu adalah pertanyaan itu yang dianjurkan dan tidak mengandung kehancuran. Jadi kalimat wa kasratu masailihim, banyaknya perbedaan pertanyaan itu yang kita maksud, bukan pertanyaan tentang yang menimbulkan manfaat. Tapi kalau pertanyaan yang menimbulkan manfaat, justru itu adalah hal yang dianjurkan di dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan perbedaan mereka terhadap para nabi-nabi mereka. Artinya apa? Mereka itu selalu berbuat yang berbeda. Nabi mengatakan A, mereka melakukan B. Artinya selalu bertentangan dengan Nabi. Itu orang-orang terdahulu, Bani Israel, zaman terdahulu itu suka bukan hanya menentang nabinya, bahkan membunuh para nabinya. Maka Allah hancurkan mereka. Di situ ikhtilafu ala anbiyaihim bukan tidak mengikuti nabi. Yang menjadi kehancuran itu menentang. Kalau tidak mengikuti nabi, tidak langsung dihancurkan. Misalkan ada orang-orang kafir zaman dulu, mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad, mereka tidak dihancurkan. Yang dihancurkan itu adalah mereka tidak beriman dan menentang. Jadi misalkan begini, ketika kita mendapati di sekitar kita, di lingkungan kita, ada orang-orang non-muslim, maka mereka biasa saja. Tidak ada orang tidak muslim itu diadab oleh Allah. Tidak ada orang kafir itu diadab langsung, tidak. Tapi yang diadab itu adalah yang menentang dakwah nabinya. Dia kafir memerangi nabi. Dia kafir memerangi kaum muslimin. Ini yang dimurkai oleh Allah, yang akan diberikan azab. Sementara kalau hanya tidak beriman, tapi mereka juga tidak menentang, berjalan dengan agama sendiri, biarkan nanti urusan mereka itu di akhirat. Tapi kalau di dunia mereka tidak akan kena azab karena kekafirannya. Adab itu
hanya terjadi karena kedzaliman. Jadi kalau sudah tidak beriman, melakukan kedzaliman. Hanya atau orang yang beriman melakukan kedzaliman, itu akan kena azab di dunia. Kalau urusan akhirat tentu mereka adalah sudah dijanjikan. Inna dina indallahil Islam. Nah, tentunya yang diterima agama adalah agama Islam. Selain Islam tidak diterima. Tetapi kita tidak ada keharusan untuk memerangi mereka. Tidak ada keharusan mendoakan mereka supaya dihancurkan karena kekafiran. Yang diperintahkan untuk memerangi dan mendoakan kehancuran untuk mereka yang berlaku zalim, bukan yang tidak beriman. Oleh karena itu, Rasulullah bilang kehancuran mereka karena perbedaan mereka dengan Nabi. Pertentangan mereka dengan Nabi. Bukan tidak ikhlas subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa meninggal. Allah berikan taufik hidayah, diberikan kesabaran dan keikhlasan untuk bisa melaksanakan semua perintah Allah, baik yang wajib dan sunnah. Dan semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang menyebabkan kehancuran kita, baik karena banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya dan seterusnya. Dan semoga kita selalu berjalan sesuai dengan yang dicontohkan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah tidak memberikan kemurkaannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita doakan selalu kepada saudara kita yang belum beriman, semoga mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sesi yang pertama. Silakan mungkin Ustaz Yudi ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Baik, mungkin kami masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin pada jamaah, apabila ada yang mau ditanyakan, kami persilakan, mau langsung ataupun dititipkan melalui melalui chat Zoom ini. Silakan. Mungkin untuk pembukanya dulu, Ustaz, dari saya, Ustaz. Pertanyaan. Boleh, Ustaz. Ini Ustaz, saya tuh di luar dari topik ya, Ustaz, ya. Tadi yang, pertama kan, kalau lihat dari penjelasan Ustaz terkait dengan hadis-hadis arba'in ini, selalu dengan penjelasan yang terkait ya Ustaz ya dengan hadis-hadis yang lain. Nah, kebetulan kan di tempat kami ini ada semacam kayak rutin setiap sholat subuh itu membacakan hadis juga Ustaz. Tapi gitu, hadis kan dari kitab tertentu. Tapi di situ nggak ada ustadznya, Ustadz. Jadi hanya membacakan aja gitu. Nah itu apakah sebenarnya lebih baik kita ada guru yang mengerti, paham, ataukah kita juga bisa baca sendiri seperti itu, Ustadz? Soalnya saya pernah nangkep salah satu ada hadis yang menurut saya ini kalau dibacanya cuma sebagian aja, hadis satu ini aja, ini nggak yang nangkepnya nggak nyambung gitu saat kalau ada misalkan masalah apalagi yang masalah sensitif seperti masalah hadis perceraian saat gitu, perceraian. Wah ini kalau didengar orang yang nggak tahu terkait ilmu yang kaitan perceraian yang lain atau hadis-hadis lain terkait perceraian, ini agak bahaya nih gitu menurut saya. Gimana Ustaz pendapat Ustaz? Terima kasih. Iya, memang kalau hanya sekedar baca, lalu di kitab itu, ya maaf ya, kitab itu kan ada sarahnya, tidak ada sarah. Yang sarah itu artinya ada penjelasan yang ditulis oleh para ulama. Kalau dibaca, lalu dibaca sarahnya itu bagus. Tapi kalau hanya dibaca tekstual saja, tidak ada sarah sama sekali, dan kita baca terjemah, yaitu mesti berhati-hati juga. Terutama tadi, kadang-kadang ada hadis secara tekstualnya tidak bisa difahami kecuali ada hadis yang lain, yang sebelum dan setelahnya harus dibaca juga. Jadi kalau dia tidak ngerti, terputus, dan itu akan ngambang. Itu pemahamannya. Yang kedua, juga bahwa hadis itu kadang-kadang perlu difahami lewat ada namanya asbabul wurud, atau sebab diriwayatkan hadis. Jadi ketika tidak dibaca atau dibaca teksnya tapi tidak mengetahui asbabul wurud hadis itu juga berbahaya. Jadi saya rasa sangat-sangat perlu membaca hadis itu. Kalaupun dia bukan ustadz tidak ada masalah, tapi ambil buku jangan hanya yang ada hadis dan terjemah, tapi terus ada penjelasan sedikit dari para ulama. Kan sudah banyak tuh ya kitab-kitab tertentu yang ada sarahnya. Jadi baca sarahnya dari ulama, dibaca saja. Itu tetap
harus ada sarah. Jadi kalau tidak ada sarah, ini kurang difahami nanti, dan itu kurang bagus, menimbulkan efeknya. Saya rasa harus ada perkembangan, yang setiap waktu baca seperti itu nanti akhirnya ya menjadi lebih baik, lebih baik. Saya rasa tasmi' Al-Quran lebih afdol, yaitu membaca tahsinul qiraah itu lebih bagus, karena itu akan menimbulkan faedah dan menimbulkan pahala dibanding hanya baca hadis dan terjemah tanpa ada penjelasan. Nah, ini maksud berhati-hati, makanya Allah alam bisawab. Jazakallah Ustaz. Mungkin ada satu pertanyaan, Iya, silakan. Ini mau Max, mau sambil jalan ngelihat sekitar masjid di Raudhah, atau bukan Raudhah sih, di ziarah depan kuburan Rasul jalan, atau bagaimana? Apa sambil begini saja? Sambil ini. Silakan. Kalau melihat suasana Masjid Nabi, memang jam segini ini Masjid Nabawi sepi. Dan memang jamaah haji Indonesia sudah berkurang sekali, sangat sedikit. Sulit kita menemukan jamaah haji Indonesia karena semuanya sudah pada berangkat ke Mekah. Karena program saya selalu haji itu di program Madinah, sudah pada ke Mekah, saya ke Madinah. Tanggal 5 Dzulhijjah baru saya ke Mekah. Jadi sekarang sudah hampir susah dicari orang Indonesia nih. Semuanya orang-orang luar. Dan sepi sekali. Memang enaknya program akhir ini kita tidak terlalu ramai Madinah. Silakan. Ada pertanyaan. Dan ini ada titipan pertanyaan dari Ibu Umi Hani. Pertanyaannya, adanya penanggalan Hijriah yang berbeda sehingga berbeda hari Arafah dengan Saudi, bagaimana kita menyikapinya? Jadi Ustaz, mungkin baru satu itu Ustaz. Ustaz. Iya, berkaitan dengan perbedaan hari. Ini juga di sini di Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, ya mufti sini pun dulu ya dari zaman kita sekolah istilahnya di sini sering kita tanya itu perbedaan itu. Dia bilang likulli ahli balad ru'yah. Likulli ahli balad ru'yah. Setiap negeri punya ru'yah masing-masing. Artinya tidak apa-apa ketika ru'yah di sini itu kemarin hari ini hari kedua bulan Dzulhijjah, hari ini hari Selasa. Sementara di Indonesia kayaknya hari pertama Dzulhijjah. Berarti kita berbeda. Kita itu di sini lebarannya berarti hari Rabu. Sementara Indonesia kalau nggak salah hari Kamis ya. Nah, ini perbedaan seperti ini hal yang biasa, dan ini sama seperti Ramadan. Sama seperti Ramadan, likulli balad ru'yah. Setiap negeri itu punya ru'yah masing-masing. Jadi tidak harus ikut dengan di sini. Itu pendapat jumhur. Tapi ada juga pendapat sebagian ulama bahwa ru'yah itu itu negeri. Ikuti negeri. Negeri mana? Negeri Mekah atau Madinah. Nah, atau negeri yang ada Ka'bah sebagai kiblat Islam. Tetapi pendapat yang terkuat wallahu alam dari penjelasan para ulama adalah likulli baladin ru'yatuhum. Bagi setiap negeri ada ru'yah mereka masing-masing. Kenapa? Karena memang untuk berpatokan dengan negeri sini itu akan sulit dilakukan di zaman dulu. Kalau di zaman dulu tidak mungkin. Mungkin zaman sekarang kita bisa karena kita ada internet, kita ada live ya, bisa langsung kelihatan. Tapi bayangkan di masa Rasul misalkan, atau di zaman setelah Rasul sebelum ada internet, sebelum ada satelit ini ya, untuk mengetahui ru'yah harus ngikutin Mekah kan sulit. Misalkan di Mekah tanggal hari Senin kemarin 1 Dzulhijjah. Kalau negeri semua harus ngikutin di sini, itu bagaimana cara menyebarkan 300-400 tahun yang lalu atau 1000 tahun yang lalu. Sementara agama kan bukan baru tahun ini, tapi sudah 1444 tahun yang lalu sudah ada Islam. Zaman itu untuk mengetahui Mekah sudah 1 Dzulhijjah tidak ada yang mengetahui. Maka hebatnya Islam bahwa kalian punya ru'yah masing-masing. Walaupun belum ada internet, 1000 tahun yang lalu Indonesia sudah bisa mengetahui 1 Dzulhijjah. Bukan nunggu dari berita Mekah. Tapi mereka bisa lihat ru'yah masing-masing. Kalau misalkan tiba-tiba terjadi kerusakan satelit seluruh dunia, lalu kita hubungannya putus. Maka kalau hanya berdasarkan Mekah, maka akan sulit di Indonesia menentukan bulan kalau harus tergantung kepada Mekah. Karena internet tidak ada, siaran tidak ada, maka sulit. Tapi ketika ru'yah masing-masing, nggak ada masalah. Internet mati seluruh dunia, tetap saja kita bisa ibadah seperti yang diajarkan Nabi, karena ru'yah kita masing-masing. Nah, jadi
yang jadi masalah seperti itu. Maka pendapat terbanyak bagi setiap negeri itu ada ru'yahnya masing-masing. Tidak harus mengikuti negeri kita. Tapi juga kita hormati kalau ada yang mengatakan saya mengikuti negara Mekah misalkan. Karena kalau Ramadan itu bisa masing-masing, tapi kalau Arafah kan katanya patokannya di sini. Nah ini sekali lagi ini bisa terjadi ketika ada internet yang bagus, WiFi dan seterusnya, ada satelit. Tapi bayangkan kalau satelit tidak ada, kita tidak akan bisa berpatokan Saudi karena saat itu terputus dunia kita untuk mengabarkan pakai kapal laut atau ini sulit-sulit sekali. Jadi alhamdulillah pendapat sekali lagi pendapat yang mengatakan ikut negara atau ru'yah Mekah itu ada. Ada yang bilang ru'yah Mekah untuk khusus Arafah, sementara yang lainnya untuk negeri masing-masing itu juga ada. Tapi wallah alam saya lebih cenderung mau bulan Ramadan, mau Arafah, bulan apapun tetap kita punya negeri. Negeri kita ru'yahnya itulah yang menjadi patokan ibadah kita. Karena tadi pendapat yang sedikit masuk akal ya, karena Fiji ini juga harus pikirkan perkembangan zaman saat itu sulit untuk para sahabat atau para orang-orang terdahulu mengetahui Mekah sudah tanggal 1 Dzulhijjah dan tidak, itu sulit untuk bisa diberitahukan ke negara lain. Tapi kalau ru'yah masing-masing nggak ada masalah. Dan untuk kedepannya seandainya satelit semuanya hancur, tidak ada hubungan antara satu negara-negara yang lain, tetap kita bisa ibadah karena kita punya ru'yah masing-masing. Tapi kalau hanya berdasarkan Mekah, maka akan terputus ibadah kita karena tidak ada informasi dari sini. Allah alam bisa. Tapi tetap kita hargai perbedaan di antara saudara kita berkaitan dengan hilal. Ya, wallahu alam bisa. Jazakallah Ustaz. Mungkin ini Ustaz ada apa namanya? Mungkin boleh Ustaz kalau emang Ustaz mau sambil keliling Ustaz. Mungkin ada jamaah yang pengen apa namanya? Pengen lihat makam Nabi dan sahabat. Sambil ini Ustaz ya. Oke. Ustaz, izin nggak ada suaranya Ustaz? Suaranya. Maaf Ustaz, suaranya hilang Ustaz. Ustaz? Iya. Oh ya, alhamdulillah. Ini Ustaz mungkin ada sedikit ini Ustaz ada apa namanya? Titipan nih Ustaz dari Bapak Hikmat. Ustadz, mohon maaf, ini di luar konteks. Mohon doa bagi anak kami dan anak semua pegawai DJA yang tengah menunggu pengumuman UTBK hari ini, Ustadz. Ujian masuk perguruan tinggi, Ustadz. Semoga diberikan hasil yang baik. Terima kasih, Ustadz. Terus ini ada dari Bapak Apid, Ustadz. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, kalau niat kurban untuk almarhum istri dan almarhum orang tua sendiri berupa satu kambing, boleh niatnya digabungkan, apakah pahalanya diterima? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu aja Ustaz, pertanyaan satu pertanyaan. Sebenarnya kalau untuk kurban ya, kita sebenarnya satu saja nama keluarga sudah masuk itu untuk istri semua. Misalkan Bapak A, kan dia punya istri, punya anak. Lalu dia berkorban, niatnya untuk nama si bapak itu dan keluarga, maka dapat. Istri dan anak semuanya dapat. Walaupun istrinya namanya tidak disebut ya. Nah, jadi tetap dapat dari pahala berkorban tadi. Jadi tetap dapat walaupun namanya tidak disebut kecuali bapaknya. Atau ibu misalkan, nama ibu fulan dan keluarga, itu sudah dapat tuh. Anaknya dapat, suaminya pun dapat pahalanya. Nah, ini tentunya tidak harus disebutkan satu persatu. Wallah alam bisawab. Dan untuk yang sedang ujian atau anak-anak kita semua yang sedang sekolah, yang sedang belajar, baik yang sedang ujian atau tes yang lainnya, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan insya Allah Allah berikan ilmu kepada anak-anak kita dengan ilmu yang manfaat, yang bisa membawa kebahagiaan di dunia wal akhirah. Anallaha yarzuquhum at-taysir wa sahalah wa anallaha yarzuquhum al-ilma nafi'an
wa anallaha yaqdi hajatahum warda a'malahum. Insyaallah semuanya dikasih ilmu yang manfaat, yang bisa membawa kebahagiaan dunia wal akhirah, dimudahkan segala urusannya. Wa yaqdi hajatahum, dan insyaallah hajatnya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti sebelum kita tutup nanti kita doa untuk kita dan keluarga kita semuanya, insyaallah. Mungkin ada lagi pertanyaan? Kita sekarang keluar nih dari masjid, karena kan kalau untuk ke makam Mungkin Ustaz, ini Ustaz, harus keluar dulu. Mungkin Ustaz, izin Ustaz, ini yang apa, klarifikasi yang tadi Ustaz, yang pertanyaan terakhir Ustaz. Ini niat kurban untuk almarhum, niat kurban untuk niat untuk almarhum ada 3 Ustaz. pendapat ya. Untuk yang sudah meninggal ya. Di sini ada 3 pendapat. Pendapat pertama Imam Malik. Imam Malik bilang makruh. Artinya jatuhnya nggak ada anjurannya dan yang dapat pahalanya tetap yang berkorban. Jadi almarhumnya nggak dapat. Itu pendapat pertama Imam Malik. Sementara menurut Imam Syafi'i, beliau ada membagi 2. Yang pertama, almarhum itu berwasiat atau minta. Dia bilang sama orangnya yang hidup atau keluarganya nanti, kalau bapak atau ibu meninggal, kalau kamu punya rezeki, tolong belikan kurban untuk saya. Nah, itu ada wasiat. Maka seperti itu kata Imam Syafi'i, sepakat boleh dan bagus untuk dilaksanakan. Tapi kalau orang tuanya tidak berwasiat, maka kata Imam Syafi'i tidak jatuh korban itu untuk almarhum, tapi jatuhnya untuk kita sendiri. Nah, itu dalam madzhab Syafi'i. Jadi madzhab Syafi'i ada 2 nih. Yang berwasiat bagus untuk dilaksanakan, tapi kalau tidak ada wasiat tidak jatuh untuk al-mayyit, untuk mayit, tapi untuk si yang berkorban sendiri. Misalkan bapak saya meninggal. Bapak saya tidak berwasiat untuk berkorban, lalu saya beli kambing untuk bapak saya, maka yang dapat pahala saya sendiri. Untuk almarhum nggak dapat. Itu tanpa wasiat. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau ada wasiat, tentunya saya dapat sebagai pelaksana wasiat orang tua dapat pahala berkorban. Sementara menurut mazhab Hanafi dan Hambali, nah ini mereka berpendapat boleh dan dapat sunnah berkorban. Walaupun orang tuanya tidak wasiat atau tidak pernah minta. Ini menurut mazhab Hambali dan Hanafi. Jadi mungkin kita sering dengar ya, berkorban untuk orang sudah meninggal orang tua tidak ada manfaatnya. Nah ini bisa mengambil dari mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia mengatakan berkorban itu sampai, walaupun tidak ada wasiat dan seterusnya untuk orang tua, itu adalah pendapat Hanafi dan Hambali. Jadi ini kita sudah mau masuk arah kuburan Nabi atau ziarah ke Rasul ya. Nah intinya, jadi kalau menurut pendapat mazhab Hambali dan Hanafi sampai untuk berkorban. Tapi dari 4 mazhab yang mengatakan tidak sampai sekalipun, tetap yang berkorban tetap dapat pahala. Hanya saja pahalanya untuk diri sendiri. Sementara yang mengatakan sampai, yang berkorban dapat pahala karena bersedekah, yang dikorbankan dapat pahala kurban. Itu bedanya. Tapi tidak ada kata-kata dosa. Nah, jangan sampai punya pendapat berkorban untuk orang lain dosa. Tidak mungkin. Karena di dalam bahasa sedekah itu tidak ada kata-kata dosa. Yang ada adalah sampai untuk yang diniatkan atau dia sendiri. Karena kalau dosa kan serem pendapat itu. Jadi tidak ada kata-kata dosa dalam 4 mazhab. Imam Malik makruh. Imam Syafi'i kalau tidak berwasiat tidak sampai, hanya untuk diri sendiri hitungannya. Tapi kalau ada wasiat sampai. Tapi mazhab Hambali Hanafi ada wasiat tidak ada wasiat tetap sampai. Itulah apa perincian dari berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kita sudah masuk Babus Salam ya. Babus Salam ini salah satu pintu Masjid Nabawi yang dari zaman Rasul sudah ada.
ada 3 pintu di zaman Nabi. Masjid Nabawi punya 3 pintu, salah satunya adalah Babus Salam. Pintu yang pertama, ini nomornya pintu pertama. Nah, kita kalau mau ziarah ke Rasul, masuk dari pintu Babus Salam. Ini kita lihat nggak terlalu ramai ya, kan biasanya ini tentara ini juga banyak menjaga karena terlalu ramai. Tapi pekan-pekan ini sejak tanggal 1 Dzulhijjah mulai agak sepi. Nah, ini di sebelah depan ini adalah Raudhah. Tapi kalau pagi digunakan untuk wanita. Ini Raudhah ditutup pakai plastik ini. Ini adalah Raudhah. Tapi untuk jam seperti ini khusus untuk perempuan. Ini Raudhah semua. Nah, ini adalah Raudhah. Ini batas, ini mimbarnya Rasul di masa Rasul SAW dulu. Nah, ini disebutkan ma baina baiti wa minbari Raudhah min riyadil jannah. Inilah semua area Raudhah. Ini areal makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang ma min muslimin yusalli alayya illa radallahu alayya ruha hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seseorang yang akan dikembalikan ruhnya dan aku menjawab salamku. Nah, ini yang besar itu ya, itu adalah kuburan Nabi. Pas sejajar dengan kepala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bersalam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya mab'us rahmatan lil alamin, Assalamualaikum ya khairul anbiya. Yang ada bulatan kuning di atasnya ada nama. Nah, kemudian sebelah ini adalah Abu Bakar. Assalamualaikum ya Khalifat Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Sebelahnya adalah Umar bin Khattab. Ini adalah kuburan Rasul dan Abu Bakar sekali. Ataupun yang sebelah sini tidak ada, ini kosong. Ini yang sebelah tengah itu yang ada tulisannya. Itu adalah kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Lalu keluar dari Babul Baqi atau pintu Baqi yang garis lurusnya menuju ke Baqi. Nah, itu kaum wanita yang dari Raudhah, khusus untuk pagi-pagi ini Raudhah, karena sekarang pakai aplikasi Raudhah. Nah, ini perempuan keluar dari sini. Kalau Raudhah terbatas ya, waktu untuk perempuan pagi sampai menjelang zuhur jam 11, untuk bapak-bapak dari zuhur sampai maghrib sampai asar, sebelum asar dibuka lagi sampai maghrib, kemudian malam juga untuk laki-laki. Jadi pagi khusus untuk perempuan. Sementara untuk kita laki-laki untuk kejar Rasul bebas kapanpun. Jam segini kosong ini pas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sebelah ini kamar mandi. Di sebelah kamar mandi lurus sedikit dulu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita Rasul sampai ke Madinah. Beliau menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 6 bulan. Nah, di sini beliau tinggal selama 6 bulan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itu saya nggak bisa besarkan itu, kalau kita lihat ada tulisan di dekat pagar itu. Saya tidak bisa di zoom. Nah, di dekat pagar itu ada tulisan Abu Ayyub Al-Ansari. Itu ada masjid, ada rumah. Di situ ada Abu Ayyub Al-Ansari. Cukup lama Rasul tinggal di situ 6 bulan. Sejajar dengan kubah hijau. Kubah rumah hijau. Dibikin karena memang rumah yang bersejarah juga, jadi tidak dihilangkan walaupun sekedar nama saja. Tapi sekarang rumahnya sudah tidak ada. Sekarang jadi terowongan untuk tempat parkir dan seterusnya permadi bawah, tapi di atasnya itu ada tempat. Nah, ini mungkin berkaitan Madinah yang alhamdulillah kita bisa taklim, walaupun sekali lagi tadi agak terlambat, jadi kayaknya sekarang ditutup dari jadwal jam 8:15 dari mulai jam 8:30. Mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan mulai taklimnya. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan keberkahan
taklim kita, dengan keberkahan ziarah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan amal-amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita, memudahkan segala urusan kita, diangkat segala kesulitan kita, dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak kita semua semoga dijadikan anak yang saleh dan salehah, dan semoga dimudahkan segala urusan mereka, dikabulkan hajat mereka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina fil awwalin, wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadza khairul ardi man alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma nastaghfiruka wa nasta'dinuka adiyanana wa anfusana wa ahlana wa kullu shay'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyyadik min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhihafin min kulli syarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah wassalam wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jazakumullah khair pada Ustadz yang telah mengingatkan tadi dan memimpin acara ini, dan juga kepada seluruh jamaah juga saya mohon maaf dan juga mohon doanya. Insyaallah pada tanggal 5 Dzulhijjah kami dengan jamaah sebanyak 44 yang kami bawa, semoga diberikan kelancaran, sehat semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena kan waktu telah selesai, telah menunjukkan pukul 13.38 dan jamaah sekalian juga pasti harus melakukan aktivitas kantor kembali, dan Ustadz kembali melakukan aktivitas ibadah di Tanah Suci Madinah. Sekali lagi kami pengurus meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan dimohon kepada Ustadz ucapan jazakallah, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan ibadahnya, dan juga kami juga dapat segera menyusul di tahun-tahun berikutnya, Ustaz. Baik, terima kasih. Kami tutup kajian ini. Kami ucapkan kami tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum. Mohon izin saya tutup. Terima kasih. Jazakallah Ustaz. Sama-sama. Ustaz, jazakallah Ustaz. Ustaz. Ya, mana